Di awal tahun 2025 ini, para pemimpin gereja berdoa mencari pimpinan Tuhan untuk tahun 2025 ini. Mereka mencari tahu rencana Tuhan seperti apa yang mereka mau kerjakan dalam pelayanan mereka. Tidak terkecuali pemimpin gereja Mawar Sharon yakni Pastor Philip Mantova yang di tahun 2025 ini mendapatkan visi dari Tuhan yakni 2025 tahun kemenangan dan berkat internasional. Berikut ini pembahasan beliau mengenai tahun 2025 yang disampaikan dalam ibadah pergantian tahun yang dikutip dari YouTube Philip Mantova. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Waktu itu, kamu akan melihat dan berseri melihat tercengang dan berbesan hati karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya merasakan dalam konteks Indonesia terlebih dahulu. Saya rasakan tahun 2025, bahkan mungkin sudah mulai, maritim Indonesia akan mengalami supernatural blessing. Bahasa saya yang kasaran begini, ikan-ikan akan mulai kembali. Bahkan jenis-jenis ikan baru yang belum pernah ada di maritim kita, akan mulai bermunculan di dalam lautan. Proyek-proyek jemaat yang berada di bawah, di dalam lautan atau di lautan pun akan terciprat berkat. Saya merasakan ini akan terjadi di tahun 2025. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak relevan. Mungkin pekerjaan Anda bukan itu. Bahkan di sini pun tidak semuanya berdagang. Mungkin ada orang-orang tertentu itu pekerjaannya sebagai janitor. Atau orang lain mungkin pekerjaannya sebagai guru. Apa relevannya buat aku? Sekali lagi dalam mendengar nubuatan, kalau tidak relevan untuk Anda simpan. Karena pasti ada pembelajaran di dalamnya untuk Anda lain hari. Namun demikian kalau Anda kena dengan peluru-peluru firman ini, maka terapkan dalam hatimu. Katakan yes and amen in your heart. Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Waktu saya berdoa 2 tahun yang lalu diteguhkan lagi tahun ini. Saya merasa ada beberapa negara. Kalau saya ngomong gini bukan berarti eksklusif hanya negara-negara itu yang berhubungan dengan Indonesia. Tapi mulai perhatikan bahwa dari negara-negara itu akan secara signifikan kekayaan kelimpahan dari seberang akan beralih kepadamu. China, India, dan negara-negara Afrika akan banyak bersenggolan dengan Indonesia. Namun demikian, sebuah peringatan simpel. Peringatan apa? Pada waktu Yusuf di Mesir, si Firaun mendapat mimpi, ada 7 ekor sapi, yang pertama keluar itu gemuk-gemuk wagyu, lalu habis itu 7 sapi yang lainnya itu yang kurus, kemudian bermunculan di sungai Nil, lalu memakan sapi-sapi wagyu tadi. Tapi anehnya setelah sapi-sapi yang kelihatan doremi sini, kelihatan paru-paru, karena saking kurusnya, menelan sapi-sapi gemuk yang subur-subur itu, ternyata sapi-sapi yang kurus, Bapak Ibu, tidak menjadi gemuk. Nanti ke depan ini, setiap nubuatan itu selalu ada bagian kita, di mana kita berbenah diri dan beriman juga. Kekayaan bangsa-bangsa, pertama-tama kelimpahan dari seberang akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tapi kalau kita tidak ready, kalau kita tidak berbenah diri, kalau kita tidak meninggalkan mentalitas kemiskinan kita, pesimis hati kita, dan kita tidak menggunakan waktu dengan segala waspada, bukankah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, waktu ini jahat. Pakailah segala waktu yang ada. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan, bukan hanya kelemahan kita, kalau kelemahan so pasti dipersembahkan pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempersembahkan kekuatan kita dan minta Tuhan melimpahkan 5 talenta menjadi 10 kota, 2 talenta menjadi 4, maka jangan heran nanti sekalipun sapi-sapi gemuk itu datang ke sini, sapi yang kurus juga akan menyusul. Tuhan akan kirim bangsa-bangsa yang saya sebutkan tadi, dalam konteks Indonesia dulu, akan dikirimkan ke sini. Sembari Tuhan memberkati lautan, saya nggak tahu, saya berdoa itu bolak-balik diberitahukan, maritim Indonesia diberkati, ikan-ikan kembali. Saya dengar dengan jelas, tolong diuji tentunya, saya tidak akan tekankan untuk Anda harus percaya, tapi ujilah. Saya juga nggak kepikiran tiba-tiba kok dapatkan mimpi itu, dapatkan suara itu, ikan-ikan akan kembali ke perairan Indonesia, bahkan jenis-jenis baru. Berbahagialah engkau kalau Anda punya dagangan itu berhubungan dengan itu yang kena langsung dengan peluru itu. Kalau yang enggak, mari kita berbahagia untuk teman-teman kita yang berada di bidang tertentu tersebut. Kita happy for them. Anak-anak muda nggak ngerti apa-apa, kalian kuliah. Nggak ngerti ikan kecuali ikan goreng ya.
Bahagialah untuk mereka, suatu hari kalian akan jadi juragan ikan. When you can be happy for other people's blessing, most likely you will also be blessed like them. Kita juga akan diberkati seperti mereka. Tapi kalau kita tidak ready, bangsa-bangsa ini datang bukan memberkati kita, tapi akan ambil berkat kita. Negara-negara yang saya sebut, tapi kalau Anda sudah berhubungan, kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang internasional sudahan, Anda berhubungan dengan itu tentunya di dalam setiap bidang bisnis itu selalu ada bonus, selalu ada reward dari Tuhan, selalu ada upah. Dan Tuhan bisa memberikan pada kita hal-hal yang kita tidak doakan. Pada waktu Tuhan membawa kami ke Myanmar, saya tidak doakan itu. Fokus saya ke Taiwan tahun 2010, 2011 saya meninggalkan itu, dikasih Burma. Itu bukan bisnis, itu ministry. Tuhan bisa beri. Tuhan kasih saya negara-negara yang tidak terpikirkan. Ditambah-tambahkan di dalam resume sorga. Tentunya ada negara yang saya tidak sebut, selain tadi 3 yang saya sebutkan, China, India, dan negara-negara Afrika. Anda juga akan nanti berhubungan dengan negara-negara itu. Tuhan bisa pindahkan berkat. Bagaimana Sobat Viral? Apakah yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova juga kamu imani akan terjadi dalam kehidupanmu? Share di kolom komentar.